Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriati Nabila dengan NIM A1C221064 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R003. Di sini saya akan membahas tentang apa itu rukun Islam, rukun iman, dan juga rukun ihsan bagi umat muslim. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan ini merupakan dasar penting bagi agama Islam yang juga sering kita sebut dengan rukun agama. Rukun Islam berkaitan dengan kesempurnaannya keislaman seseorang, sedangkan rukun iman berhubungan dengan sempurnanya keimanan seseorang, dan yang terakhir rukun ihsan ini berhubungan dengan bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah. Nah, yang pertama yaitu rukun Islam. Rukun Islam ini mencakup 5 hal, yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir haji bagi yang mampu. Selanjutnya rukun iman mencakup 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu yang terakhir rukun ihsan. Rukun ihsan ini mencakup bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah secara langsung, tetapi Allah itu melihat dan menyaksikan apa yang kita perbuat. Menurut beberapa sumber, rukun ihsan ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, dan yang terakhir ikhlas. Selanjutnya, sini saya akan membacakan sifat wajib, mustahil, dan juga harus bagi Allah. Sifat wajib ada 20. Yang pertama ada wujud, artinya ada. Qidam artinya dahulu atau terdahulu. Baqo artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Wahdaniyah artinya esa atau satu. Kudrat artinya berkuasa. Iradat artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama artinya mendengar. Bashar artinya melihat. Kalam artinya berfirman. Qadiran artinya berkuasa. Muridan artinya maha berkehendak. Aliman artinya maha mengetahui. Hayyan artinya maha hidup. Sami'an artinya maha mendengar. Basiran artinya maha melihat. Mutakaliman artinya maha berfirman. Selanjutnya sifat mustahil bagi Allah. Adam artinya tidak ada. Hudud artinya baru. Fana artinya binasa. Mumat salatul hawadisi artinya ada yang menyamai. Ihtiyaju li ghairihi artinya memerlukan yang lain. Ta'adud artinya berbilang. Ajizun artinya lemah. Karaha artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Samamun artinya tuli. Ama artinya buta. Bakamun artinya bisu. Ajian artinya zat yang lemah. Karihan artinya zat yang terpaksa. Jahilan artinya zat yang sangat bodoh. Maitan artinya zat yang mati. Asama artinya zat yang tuli. Ama artinya zat yang buta. Dan yang terakhir abakama artinya zat yang bisu. Sifat jais bagi Allah. Sifat jais Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulil mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat wajib, mustahil, dan juga jais bagi Rasul. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu yang pertama, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya sosok yang dapat dipercaya. Yang ketiga, tahblik artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Yang terakhir, fatonah artinya cerdas. Nah, kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama, kidzib artinya bohong atau berdusta. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, al-kitman artinya menyembunyikan rahasia. Dan yang terakhir,
Al-baladah artinya bodoh. Sifat jaiz Rasul. Seorang Rasul juga memiliki sifat jaiz yang berarti sifat yang boleh dimiliki seorang Rasul sebagai manusia. Rasul memiliki sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki pada manusia, sepanjang tidak menurunkan harkat ataupun martabat diri seorang Rasul. Sifat-sifat umum yang dimiliki manusia antara lain adalah makan dan minum, lapar, haus, tidur, mencari nafkah, berumah tangga, sakit, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan bacaan sholat maid. Yang pertama, kita membaca niat. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bima'i wassalji wa barodi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abiyat minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja karakteristik dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagaimana menurut penjelasan dari Ustadz Yazin bin Abdul Qadir Jawas dalam syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama karakteristiknya adalah keotentikan sumbernya. Hal ini karena akidah Ahlus Sunnah ini semata-mata hanya bersandarkan kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama serta penjelasan dari mereka. Yang kedua berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Perkara gaib itu tidak dapat diketahui dan ditinjau oleh akal manusia. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah ini membatasi diri dalam masalah akidah yang berupa berita atau wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Hal ini karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdiri di atas prinsip ittiba, iktida, dan berpedoman kepada petunjuk Allah, bimbingan Rasulullah, dan akidah generasi terdahulu. Yang keempat, mata rantainya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, serta para imam yang mendapatkan petunjuk. Artinya tidak ada satupun prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang tidak memiliki dasar atau sanad atas qudwah dari para sahabat, tabi'in maupun tabi'at, serta para imam yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Yang kelima, jelas dan gamblang. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki karakteristik yang jelas dan gamblang. Yang keenam, bebas dari kerancuan, kontradiksi, dan kesamaran. Hal ini karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bersumber dari wahyu, kekuatan hubungan penganutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, realisasi ubudiyah hanya kepadanya semata.
Yang ketujuh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi di dunia maupun di akhirat. Artinya, akidah ini merupakan faktor utama bagi terrealisasinya kemenangan, kesuksesan maupun kebahagiaan bagi siapa saja yang menganutnya dan menyerukannya kepada umat manusia dengan penuh ketulusan, kesungguhan, dan kesabaran. Yang kedelapan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang dapat mempersatukan umat. Artinya, akidah ini adalah jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin, kesatuan barisan mereka, dan untuk memperbaiki dari apa-apa yang rusak dari urusan agama dan dunia. Yang kesembilan, utuh, kokoh, dan tetap langgeng sepanjang masa. Artinya akidah ini akan selalu sama, utuh, dan terjaga serta terpelihara baik secara riwayat maupun kalimat, maupun keilmuannya, kata-kata maupun kalimat, maupun makna hingga hari kiamat kelak. Yang terakhir, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi siapa saja yang menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari adanya ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Yang pertama, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Yang kedua, memerdekakan akal dan pikiran karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Yang keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Yang kelima, membangun umat yang kuat sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diakui telah memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Namun bersamaan dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berdampak negatif juga dalam berbagai hal yang berupa timbulnya persaingan gaya hidup yang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Umat manusia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu pegangan hidup yang bersumber dari nilai-nilai yang universal dan absolut yang berasal dari penciptanya, yaitu Tuhan. Nah, di tengah kehidupan yang penuh dengan dinamika dan persaingan ini, manusia tidak punya pegangan hidup dan rapuh. Dalam keadaan yang demikian, maka kita membutuhkan agama. Dari sinilah salah satu alasan kenapa manusia kembali lagi kepada agama, walaupun kita di zaman sekarang sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang dan maju. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah masuk ke dalam seluruh sistem kehidupan dengan berbagai variasinya. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengetahui tujuan apa yang harus dicapainya. Maka agamalah yang harus memberitahu tentang tujuan apa yang harus dicapai oleh ilmu pengetahuan. Einstein pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu adalah buta. Hubungan Islam terhadap ilmu pengetahuan ini juga terjadi sebagai respon terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Barat yang bersifat dan berkarakter sekuler, materialistis, dan ateis. Ilmu pengetahuan ini boleh diterima dan dimanfaatkan oleh umat Islam setelah ilmu pengetahuan tersebut diarahkan oleh nilai-nilai Islam yang dijamin akan membawa kepada kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, dunia dan maupun akhirat. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan menjadi salah satu tumpuan umat manusia untuk menyelamatkan kehidupannya dari bencana kehancuran. Islam sebagai sistem nilai yang teruji keampuhannya dalam sejarah mulai dipertimbangkan kembali untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Islamisasi pengetahuan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan integrasi antara dua paradigma, yaitu agama dan ilmu yang seolah-olah memperlihatkan perbedaan. Ilmu di sini dikatakan sebagai relatif, spekulatif, dan tak pasti, sedangkan agama dianggap sebagai absolut, transendental, dan pasti. Berikut saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.